Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Bayyinah. Insyaallah pertemuan yang ke-8 tentang bagaimana hukum-hukum muamalah berhubungan dengan orang-orang kafir. Yang kelima sudah dibahas, wajibnya hijrah dari negara kafir menuju negara Islam bagi muslimin yang tidak mampu menegakkan agamanya, menampakkan agamanya di negeri kafir tersebut. Kata beliau, as-sadisu, yang ke-6, hukum yang ke-6, wa mimma yatarattabu ala takfiril kuffar, perkara atau hukum yang muncul berikutnya dengan pengkafirannya orang-orang kafir, adamu ibtida'il musyrikin wal kuffari bisalam, tidak bolehnya seorang muslim untuk memulai salam baik terhadap orang musyrikin maupun orang-orang kafir. Itu haram, tidak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salami, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Wa in salimu, apabila orang Yahudi dan Nasrani itu mendahului salam, faqulu, maka jawablah wa alaikum. Artinya memang kewajibanmu mendoakan kami keselamatan. Adapun muslimin tidak boleh mendoakan keselamatan bagi orang kafir. Bolehnya doa apa? Hidayah, ya. Mendoakan mereka, orang-orang kafir, untuk agar mereka mendapat hidayah masuk Islam. Sabian, yang ke-7, la yusaddaruna fil majalis, tidak boleh orang kafir itu untuk dijadikan narasumber atau pembicara atau rujukan dalam suatu majelis. Saya lagi membahas, lagi rapat. Nah, wala yufsahu lahum at-tariqa, dan jangan melapangkan untuk mereka jalan, meluaskan jalan untuk mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitumuhum, apabila kalian berjumpa mereka, fi tariqin, di suatu jalan, fattarruhum ila adyikihi, maka pepetlah mereka ke pinggir. Nah, adyak artinya ke tempat yang sempit. Fala yamnauna minal ubur, mereka tetap boleh lewat, wal murur walakin la yufsah lahum, boleh mereka lewat tapi jangan diluaskan untuk mereka. Yuqaddimuna fil murur, dan jangan mereka ditaruh depan, mendahului muslimin. Kama yafsahu lil muslim, sebagaimana kalau bersama orang muslim atau ketemu orang muslim boleh dilapangkan.
Walakin yatrukuna fayatuna min jawanibit tariq. Tapi mereka itu dibiarkan di pinggir jalan. Ihanatan lahum li'annallaha ahanahum. Itu sebagai bentuk penghinaan pada mereka. Orang-orang kafir itu, artinya hadis ini memang perintah dari Rasul untuk menghinakan orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu dihinakan dan tidak boleh dimuliakan? Apalagi silau merasa kita yang minder, merasa kita yang rendah, yang hina. Padahal sebaliknya. Li'annallaha, karena Allah Azza wa Jal ahanahum, Allah yang menghinakan mereka. Maka kita mengikuti apa-apa yang diperlakukan oleh Allah kepada mereka. Saminan, yang keenam, adamu tamkinihim, tidak boleh membiarkan min duhulil haram al-makki, tidak boleh membiarkan orang-orang kafir masuk ke haram Makki. Haram Makki bukan sekedar Masjidil Haram, ya, tapi ya haram Makki, Masjidil Haram dan sekitarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Di sini najis maknawi. Nah, najis itu ada dua, ada najis hissi, ada najis maknawi. Najis hissi, najis yang bendanya itu najis, suatu yang nggak bisa disucikan, seperti kencingnya manusia itu nggak bisa dijadikan suci. Dicuci bagaimanapun, diolah bagaimanapun, hukumnya tetap apa? Najis. Nah, kalau biasanya para ulama fikih membedakan, kalau najis ini artinya bendanya. Barang najis yang memang bendanya najis tidak bisa disucikan. Kalau najas, kalau ayatnya ini najas, kalau najis jimnya di kasroh, itu artinya sesuatu yang terkena barang najis, bukan bendanya. Tapi kalau di fathah itu bendanya yang najis, kotoran. Tapi kalau najis itu sesuatu yang terkena najis, misalnya sarung atau pakaian dikencingi anak kecil misalnya, maka hukum dari pakaian tersebut najis di kasroh jimnya. Jadi najis, sesuatu yang terkena najis dan bisa dicuci menjadi suci. Tapi kalau najas itu benda najisnya itu tidak bisa. Misalnya kencing kan tidak bisa dirubah menjadi najas, menjadi sesuatu yang suci. Nah, ada juga pembagian, ada najis hukmi, ada najis hissi, ada najis maknawi. Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu najis maknawi. Artinya maknawi kalau dipegang badannya, misalnya habis wudu kita megang badannya orang kafir, itu tidak batal wudunya, karena dia najis apa? Maknawi. Tapi kalau najis hissi, najis bendanya yang najis, kalau dipegang ya batal. Misalnya megang kotoran, atau megang bangkai, atau megang sesuatu yang najis, maka itu batal.
Fala yaqrabul masjidal haram. Kata Allah, maka mereka ini orang-orang musyrikin tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Wa in khiftum, apabila kalian khawatir, ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi. Kalau kalian khawatir pada mereka, maka Allah akan mencukupi kalian dengan karunia-Nya. Insya'a, jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. At-Taubah 28. Falamma nazalat hadhil ayatu, maka setelah turun ayat ini, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu, maka Nabi mengutus Ali fi musimil hajj, di musim haji, alla yahijju ba'da hadzal am musyrikun. Setelah turunnya ayat ini, maka Ali mengumumkan larangan orang-orang musyrik menunaikan haji. Karena haji itu memang sudah budaya sebelum Islam datang, bahkan sebelum ada syariat haji, kebiasaan haji itu sudah dilakukan oleh musyrikin. Wala yatufu bil baiti uryana, dan tidak boleh manusia bertawaf di Ka'bah dengan telanjang. Famuni'u min duhulil haram, maka mereka orang-orang musyrik kafir dilarang masuk Masjidil Haram. Min dzalika at-tarikh yastamiru, sejak turunnya ayat itu, wa yastamiru, dan hukum itu tetap tidak dihapus. Mana'ahum ila qiyamis sa'ah, itu berlanjut sampai menjelang datangnya hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Walaisal maksud man'ahum min duhulil masjidil haram faqat. Ayat ini bukan larangan kepada musyrikin masuk Masjidil Haram saja. Bal mana'ahum min duhulil haram kullihi. Bahkan mereka dilarang masuk haram secara keseluruhan. Nah, fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da amihim. Jadi mereka orang-orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram atau Haram Makkah, nah, atau yang disebut Haramain, dua yang terhormat yaitu Madinah dan Makkah. Orang-orang kafir tidak boleh tinggal di sana, tidak boleh masuk sana. Tasian yang ke-9, wa mimma yatarattabu ala takfiril musyrikini wal kuffar. Nah, hukum yang muncul dari pengkafirannya orang musyrik dan kafir, annahu yalzimu waliyul amr bi ikhrajihim, bahwa wajib bagi pemimpin pemerintah ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka. Orang-orang kafir itu wajib dikeluarkan min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Nah, li'anna jaziratal Arab, karena jazirah Arab mamba'ur risalah, itu tempat, mamba artinya sumber, sumbernya risalah. Risalah ini apa? Risalah itu apa yang dibawa oleh para rasul, itu namanya risalah. Kitab-kitab, nah, kalau sekarang ya Al-Quran. Nah, wad dakwah, dan tempat pusat dari dakwah. Bahkan orang-orangnya Allah tentukan
orang yang terbaik, baik dari sisi akhlak, dari sisi fisik. Orang Arab itu diantara kelebihannya bisa menyesuaikan mau ditaruh di penjuru dunia mana saja, itu kelebihannya. Dalam rangka agar mereka ini bisa menyebarkan agama Allah. Orang Arab bisa makan pecel juga. Iya bang, Mi Ahmad kan bisa makan pecel. Nah itu, ini orang Arab tapi suka pecel juga. Menjes, mau kan? Oh gitu. Nah. Juga dari sisi ya sudah di Allah persiapkan dan Allah sesuaikan baik fisiknya, dan mereka terlatih sudah biasa dengan kondisi berat di Arab. Kalau orang Indonesia masuk ke Jazirah Arab, wajahnya saja berat untuk nerima kalau musim panas terutama, tidak kuat wajahnya karena panasnya. Demikian juga orang Indonesia tidak akan mampu pakai telanjang kaki di sana, harus pakai sendal kalau sudah musim panas karena panasnya. Tapi orang sana biasa, tidak sendalan ya biasa. Juga dari sisi wajahnya, orang Arab ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kenapa? Itu dalam rangka menyesuaikan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu menyukai yang baik-baik. Fisiknya itu baik-baik. Artinya dari fisik saja sudah meyakinkan. Supaya dari lihat fisiknya saja mereka siap menerima apa yang akan dikeluarkan dari dirinya. Apa yang dikeluarkan dari dirinya? Ar-risalah. Nah, ajaran mulia yang mengantarkan mereka. Itu kalau ditanya kenapa orang Arab itu ganteng-ganteng, memang Allah persiapkan. Contohnya siapa? Para nabi. Para nabi itu Masya Allah ganteng-ganteng. Sampai ketika Nabi Yusuf keluar diperintah oleh tuannya Zulaikha untuk menemui ibu-ibu yang membuat berita-berita di luar bahwa Zulaikha terkepincut katanya dengan Yusuf. Begitu keluar, hasalillah, Allahu Akbar, hasalillah, hadza malakun. Kata ibu-ibu, Masya Allah, dia ini bukan orang, dia ini malaikat. Melihat apa? Tampangnya yang sangat ganteng. Menunjukkan juga bahwa malaikat itu wajahnya apa? Ganteng-ganteng. Demikian. Nah, wajahnya para nabi semuanya memang Allah persiapkan begitu tampan sampai untuk agar manusia itu mudah menerima. Nah, fala yajuzu an yabqa fiha dinun akhar. Kenapa orang-orang kafir tidak boleh tinggal di Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab itu sumber risalah, pusat risalah dan pusat dakwah. Nah, dari awal memang seperti itu. Islam pusat dakwahnya itu dari sana, Jazirah Arab. Maka sangat salah belajar kok ke Saudi misalnya. Belajar agama terus kemana? Ke London sana loh. Belajar agama Islam ke London, gurunya orang-orang Yahudi. Akibatnya pulang ya sebagaimana yang dimaukan oleh orang-orang Yahudi, justru mendakwai ajaran-ajaran yang menjadi perpanjangan dakwahnya orang-orang Yahudi. Nah, apa kemauan orang Yahudi terhadap Islam? Mereka menginginkan agar muslimin keluar dari agamanya dan masuk pada agama mereka.
Sebagaimana ayat sudah lalu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka tidak boleh orang kafir, orang musyrikin tinggal di Jazirah Arab. Tidak boleh di Jazirah Arab itu ada dua agama. Ghairu dinil Islam, ghairu dinil Islam, selain agama Islam. Nah, fala yumakkinu min suknil jazirah al-arabiyah bisifatin daimatin. Maka tidak boleh orang kafir tinggal di Jazirah Arab dengan sifat yang daimah, mukim di sana, itu tidak boleh. Amma in atau musafirin, adapun kalau orang-orang kafir itu datang ke Jazirah Arab sebagai musafir, lit tijarati, untuk berdagang, au sifarah au ghairu dzalika minal muhimmat, atau urusan delegasi, delegasi negara misalnya, duta negara, atau perkara lain yang memang penting. Nah, awistaqdamahum al-muslimun li amalin, atau untuk menemui muslimin untuk suatu keperluan, la yuhsinuhu ghairuhum, atau untuk atau karena kebutuhan muslimin pada mereka, pada suatu pekerjaan yang hanya mereka bisa mengerjakannya. Misalnya orang Jazirah Arab butuh teknologi yang dari orang-orang kafir, dan muslimin tidak ada yang bisa hanya orang-orang kafir. Dan itu banyak, seperti masalah sound system di Masjidil Haram, masalah banyak teknisi-teknisi dari orang-orang kafir yang kerja di sana. Fala mani abi dzalika min dzalika, yang seperti itu tidak apa-apa. Nah, mekanik-mekanik tinggal di sana untuk masa kerja tidak apa-apa. Wa innamal mamnu'u an yumakkinu minal istiqrar, yang dilarang mereka tinggal di sana. Wa tamlik fi jaziratil Arab, dan memiliki menjadi pemilik di Jazirah Arab itu tidak boleh secara syar'i. Kenyataannya saya belum tahu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inda mautihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata menjelang wafatnya, ahrijul yahuda wan nasara, keluarkanlah orang Yahudi dan Nasara min jaziratil Arab, dari Jazirah Arab. Jadi tidak boleh memang secara syar'i orang kafir, orang musyrik tinggal di Jazirah Arab. Nah, misalnya ada orang yang mungkin sering dialami orang-orang Indonesia, para penyembah kubur. Maksudnya penyembah kubur, orang-orang yang biasa datang ke kuburan minta-minta di sana. Kemudian mereka datang ke masjid Nabi, mereka datang ke kuburan Nabi, minta-minta di sana. Apa yang dilakukan oleh tentara sana? Ya dibukuli, diusir. Nah, diantara karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa fi jaziratil Arab dinan, tidak boleh ada di Jazirah Arab itu dua agama. Fanafadha Umaru radhiyallahu anhu wasiyatahu, maka Umar melaksanakan wasiat Nabi itu radhiyallahu anhu. Fa akhrajal yahuda, maka Umar mengeluarkan orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasara, min jaziratil Arab. Nah, wa amma idza dakhalu duhulan muakkitan atau muakkatan, adapun kalau orang-orang kafir masuk ke Jazirah Arab itu muakkatan itu
sebentar dalam waktu tertentu, limuhimmatin minal muhimmat, karena suatu yang darurat, yang sangat penting, aulis safarati min jaziratil Arab fala yumakkinuna min idhari syi'airihim. Orang-orang, para delegasi, para duta-duta kafir yang tinggal di negeri Arab, walaupun mereka tinggal di sana bukan sebagai pemilik dan bukan tinggal selamanya. Dan yang ketiga, tidak boleh mereka itu menampakkan syiar-syiar agamanya. Pakai salib misalnya di sana, tidak boleh. Perempuannya di sana buka auratnya, tidak boleh. Harus pakai cadar walaupun Nasrani misalnya. Wala yumakkinuna min bina'il kanais, tidak boleh mereka membangun gereja fi biladil muslimin, di negeri-negeri muslimin. Wa innama yuksaru amrahum bainahum fi amakini iqamatihim al-muaqqata. Mereka harus dibatasi. Urusan mereka tidak boleh terus di sana, tapi dibatasi dengan waktu terbatas. Wala yadharuna kufrahum, mereka tidak boleh menampakkan kekufuran-kekufuran fi biladil muslimin, di negeri muslimin. Fanisabus salib, misalnya mereka menancapkan salib, menampakkan salib, pakai salib. Karena salib ini merupakan bentuk syiar mereka, orang-orang Nasrani, dan mereka mengagungkan. Sementara salib ini perkara yang paling dibenci oleh para ulama. Kalau mereka melihat salib, itu paling benci, hatinya paling benci. Kenapa? Karena salib ini lambang dari celaan orang-orang kafir kepada Allah. Jadi Allah turun katanya menjadi janin, tinggal di perut ibu selama 9 bulan, kumpul dengan kotoran-kotoran. Nah, siapa yang menahan langit ini ketika Allah ada di sana misalnya? Kemudian lahir sebagai bayi yang ditimang, yang dirawat. Siapa yang ngurus alam ini? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Siapa yang menjaga keteraturan alam ini? Kemudian Allah dipopoi, setelah itu, setelah besar, mereka disalib, dihinakan. Mana yang lebih hina? Mana yang lebih mulia? Salibnya atau yang menyalib? Yang menyalib orang Yahudi. Tangan-tangan yang menyalib mestinya lebih mulia dari salibnya, tapi mereka malah memuliakan salib. Maka itu para ulama lihat salib itu sangat benci. Maka kita jangan bangga, jangan biarkan, misalnya mungkin bagi arsitek untuk tidak membuat jendela itu atau pintu bentuknya salib, ya, di model bentuk salib. Itu tidak boleh, karena nanti orang lihat seperti itu, seperti melihat salib. Maka apa-apa yang berbentuk salib dirubah. Karena salib itu bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dicela dengan dihinakan dalam bentuk salib. Bal yakunu dzalika bainahum muddata iqamatihim wa la yadhharu hadza fi biladil muslimin. Nah, maka mereka harus dibatasi. Tinggal di negara muslimin harus dibatasi. Wa hadza laisa khassan bil yahudi wan nasara. Hukum ini tidak khusus bagi Yahudi dan Nasrani. Bal kullul musyrikin, bahkan seluruh musyrikin. Ubdatul kubur, para penyembah kubur. Para penyembah kubur maksudnya orang-orang yang biasa minta-minta di kuburan, meyakini bahwa penghuni kubur itu bisa membantu, bisa menolong, bisa memenuhi hajatnya, bisa menolak bahaya bagi dirinya. Sehingga mereka datang ke sana
Nah, untuk minta-minta di sana itu yang disebut penyembah kubur. Nah, maka itu yang dilakukan oleh orang-orang penegak tauhid yang dulu terjadi di Jazirah Arab. Orang-orang yang mengagungkan kuburan, kuburannya diratakan. Nah, dan orang-orangnya diusir, tidak boleh. Sampai sekarang walhamdulillah. Wa ghairihim la yumakkinuna min bina'il adriha. Para penyembah kubur tidak boleh di sana membuat, bahasa kita, punden-punden yang di dalamnya ada kuburan. Atau makam-makam, kata orang sini makam itu adriha, ya. Apa lagi istilahnya? Tidak boleh di sana. Di Saudi mau kemana? Ke Saudi. Mau ke siapa? Makamnya wali fulan misalnya. Ada? Tidak ada. Paling di sana Mesir kayak gitu ada. Kalau di Saudi enggak ada. Bal kullul musyrik wala yumkinuna min bina'il masajid 'alal kubur. Tidak boleh membiarkan membangun masjid di kuburan. Kalau di Indonesia kan banyak membangun masjid di dekat kuburan. Maka para imam Ahlus Sunnah itu sepakat haramnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada yang mengatakan batal, tidak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Apakah masjid kuburannya di depan masjid, di samping kanan kiri masjid, atau di belakangnya? Harus ada batas tembok ataupun batas jalan. Nah, atau kebiasaan muslimin bukan membuat masjid di kuburan. Ada muslimin juga biasa meniru Yahudi Nasrani, mengubur tokohnya di masjid. Itu juga tidak boleh, karena sama muaranya nanti mengarah kepada kesyirikan. Paling kecilnya mereka merasa lebih khusyuk kalau sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu sudah terperangkap oleh kesyirikan. Lebih mengagungkan masjid-masjid yang ada kuburannya. Saya sholat di masjid itu, kenapa? Lebih sreg. Kenapa? Ada kuburannya. Nah, ini dia sudah terperangkap, menduakan tujuan, menduakan hati. Nah, ayo sholat sini aja. Nah, enggak, saya di situ saya kurang sreg, gak ada kuburannya. Fayajibu ala ulatil muslimin, maka wajib bagi pemerintah muslimin termasuk Indonesia, ya, hadamu hadhil adriha, kewajiban bagi muslimin yang nanti akan ditanya ketika menghadap Allah adalah merobohkan, meratakan makam-makam, kuburan-kuburan yang diagungkan, yang didatangi untuk diminta-minta di sana. Tidak boleh. Fakullu musyrikin la yumakkin min idhari syirkihi. Setiap musyrik tidak boleh, haram hukumnya menampakkan kesyirikannya. Tapi sayangnya di Indonesia malah ada parade, festival, banyak mengadakan acara-acara yang resmi, diperintah oleh pemerintahnya untuk membuat sesaji-sesaji dengan biaya besar untuk mengadakan larung di tempat-tempat keramat, kata mereka. Berbalik dari hukum yang semestinya, hukum Islam yang seharusnya kewajiban pemerintah adalah memberantas, malah ini dibesar-besarkan. Nanti pemerintah yang berbuat seperti itu akan berhadapan dengan Allah
untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, karena Rasul mengatakan kullukum ra'in, masing-masing kalian pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya. Fi biladil muslimin, kewajiban pemerintah adalah memberantas bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk jimat-jimat itu tidak boleh, raja-raja itu syirik. Rasul mengatakan at-tamaimu syirkun, jimat-jimat itu kesyirikan. Al-ashiru yang ke-10, wa mimma yatarattabu ala takfiril musyrikin wal kuffar, hukum yang dihasilkan dari pengkafirannya orang musyrik dan orang kafir, adamus sana'i alaihim wa madhihim. Tidak boleh hukumnya muslimin itu memuji orang kafir, membanggakan orang kafir, memuji orang kafir. Itu hukumnya haram. Secerdas apapun, sepandai apapun. Li'anna Allah Ta'ala dhammahum, karena Allah mencela mereka, Allah menghinakan mereka. Wahum a'da'ullahi wa rasulihi, mereka itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tamaddahum, bagaimana kamu kemudian memujinya? Fa bughdun nasi yakul, fa ba'dun nasi yakul, sebagian manusia mengatakan indahum amanah, orang kafir itu orangnya amanah. Masya Allah, mereka itu tidak masuk Islam tapi mereka menerapkan Islam. Mereka kalau lagi janji tepat waktu, kerapian kotanya, kerapian negaranya, keadilannya, mulai dari pemerintah sampai rakyatnya, semua ajaran Islam dijalani, sehingga lebih islami daripada orang-orang muslimin, orang yang tinggal di negara muslimin. Orang-orangnya bahasa Jawanya kopros katanya, gak teratur, kalau berjanji molor. Mereka orang-orang kafir amanah. Wa indahum hasanun muamalah, mereka kalau muamalah berjanji tepat janji. Wa yuthni alaihim, kemudian dipuji. Wa yaqul al muslimuna indahum khiyanah, sementara muslimin banyak khianat, janji gak tepat. Wa ghish, mereka muslimin banyak melabui, banyak menipu, terutama di pasar-pasar. Nah, ini kulaan 10.000 dibilang berapa? 15.000. Untuk dapat untung lebih banyak. Fanaqulu al-muslimun, maka kita katakan, kata Syekh, ini prinsip muslimin harus seperti ini. Al-muslimuna, orang-orang muslim, walau kanu inda ba'dihim ma'asin, walaupun sebagian mereka berbuat maksiat, wa ghishin, dan menipu, fahum afdalu ahlil ardi, mereka itu paling utamanya penduduk bumi, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini muslimin. Amma al-kuffaru, adapun orang-orang kufar, fahum a'da'ullahi wa rasulihi, adapun orang-orang kafir, mereka itu adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Walau kana lahum syai'un minas sifati, walaupun mereka memiliki sifat-sifat allati yata'amiluna biha fi dunyahum, mereka mempunyai sifat-sifat yang bagus di dalam urusan mereka, di dalam urusan dunia mereka.
Masalah dunia, masalah teknologi, muslimin tertinggal. Yang tertinggal jauh lebih utama, jauh lebih mulia. Itu yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sementara mereka yang mentereng, yang canggih, baik dari sisi otaknya maupun dari kecerdasannya maupun dari sisi hasilnya, teknologinya, mereka itu orang-orang hina. Mereka itu musuh-musuh Allah. Mereka itu musuh-musuh Rasulnya. Fala yajuzu madhahum. Tidak boleh muslimin memuji mereka. Wallahu dhammahum. Karena Allah telah menghinakan mereka. Fa innama yajibu alaina an yudhammahum. Wajib bagi kita menghinakan mereka, mencela mereka. Likufrihim. Karena kekufuran mereka. Billahi azza wa jal. Kepada Allah azza wa jal. Ini yang ke 10. Nah. Hadi asyara yang ke 11. Wa mimma yatarattabu ala takfiril musyrikin wal kuffar. Nah, hukum dari pengkafiran orang musyrik dan kafir, tahrimus tasabbuh, haram menyerupai bihim. Haram hukumnya menyerupai mereka fi libasihim, dalam berpakaian. Nah, dalam berpakaian haram hukumnya menyerupai orang-orang kafir. Wa awaidihim al-khassah bihim, dan kebiasaan-kebiasaan yang khusus bagi mereka. Kebiasaan-kebiasaan khusus mereka. Ini urusan dunia, ini pakaian ya masih dunia, urusan dunia. Bukan berarti muslimin harus pakai jubah misalnya, tidak ada dalil. Walaupun kita ahlus sunnah menyukai pakaian jubah, gamis, itu kita dalam rangka ta'assi, dalam rangka iktidak, dalam rangka uswah, mencontoh Rasulullah SAW sebagai figur terbaik, Rasul terbaik di kalangan para Rasul, manusia terbaik. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada Rasul itu contoh yang baik. Kita tidak meyakini pakaian gamis itu sebagai sunnah. Artinya sunnah kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan tidak dosa. Itu arti sunnah secara fikhiyah. Secara fikih seperti itu makna sunnah. Terus kita memakai jubah, itu kita karena mau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pakaiannya seperti itu. Maka bisa jadi dalam rangka mencontoh Rasul itu pahalanya bisa mendapat pahala besar. Dalam rangka iktidak. Bukan berarti tidak ada pahalanya. Tapi urusan pakaian, asal dari pakaian itu mengikuti kebiasaan suatu negara. Tidak ada ketentuan. Misalnya kita mau pakai kopiah Soekarno katanya, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak haram. Nah, pakaian baju batik tidak apa-apa, itu biasaan orang Solo ya, kerajaan orang Solo. Selama tidak melanggar syar'i, baik dari sisi warna maupun bentuknya, motifnya, tidak ada gambar-gambar makhluk hidup, tidak membuka aurat, tidak apa-apa. Kembali kepada kebiasaan suatu negara, itu kalau pakaian. Tapi kalau kita pakai jubah dalam rangka mencontoh Rasul, itu dapat pahala dari sisi mencontoh. Tapi hukumnya hukum kebiasaan Rasul, tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Wa tasabbuhu bihim, menyerupai orang kafir fi ibadatihim asyad. Apalagi menyerupai mereka, menyerupai orang kafir
dalam ibadah mereka ini lebih haram lagi. Urusan dunia saja dibatasi. Lebih jelek lagi kalau menyerupai mereka dalam masalah ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk golongannya. Wa hadza min furu'i takfirihim wa mu'adatihim. Ini masalah cabang. Nah, dan masalah kebiasaan. Li'anna tashabbuh bihim fi dzahir, karena menyerupai mereka secara zahir, yadullu ala mahabbatihim fil batin, menunjukkan adanya kecintaan batinnya. Kalau anak-anak muda sekarang suka meniru model-model potongan rambut orang-orang Korea misalnya, ya, atau trendy pakai peci yang ada di depannya itu, pakai dasi misalnya, dan pantalon. Walau kana al-muslim yubghiduhum ma tashabbaha minhum. Kalau orang muslim itu membenci orang kafir, membenci kekafiran, tidak mungkin dia untuk menyerupai mereka. Mereka menyerupai, model-model dirinya diupayakan seperti idolanya. Nah, kalau kita harus punya idola, orang terbaik. Siapa itu? Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itu sebagai dalil ketika kita menyerupai mereka secara fisik, sebagai dalil atas kecintaan kita kepada mereka secara batin juga. Dan Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Bahkan nanti ketika kita dibangkitkan menghadap Allah, akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Yuhsarun nasu ma'aman ahabba, kata Rasul. Manusia akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Seketika ada seorang sahabat datang ke Rasul untuk tanya, apakah saya ini nanti masuk surga? Kemudian ditanya oleh Rasul, apa yang kamu siapkan? Tidak ada kecuali aku mencintai engkau ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, orang itu bersama yang dengan yang dicintai. Fayajibu 'alal muslimina, maka wajib bagi muslimin ayyatazzu bidinihim wa la yatashabbahu bil kuffar. Wajib muslimin itu bangga, merasa mulia dengan agamanya. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang bisa mengantarkan ke surga Allah, kepada keridhaan Allah, hanyalah Islam. Allah mengatakan, wa inna dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Barang siapa memilih agama selain Islam, tidak diterima oleh Allah, dan mereka akan kekal di neraka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa la yatashabbahuna bil kuffar. Jangan muslimin itu menyerupai orang kufar fi malabisihim, dalam pakaian mereka, wa awaidihim khosoh, dan kebiasaan-kebiasaan khusus mereka. Wa asadda min dzalika atashabbu fi dinihim. Lebih keras lagi, lebih parah lagi kalau menyerupai orang kafir dalam masalah agama mereka. Bi an nuhaddisa fi dinina, dengan membuat ajaran-ajaran baru dalam agama kami. Mayusabbihu ma indahum, yang menyerupai agama, menyerupai kebiasaan Yahudi Nasrani. Minal bid'ah, berbagai bentuk-bentuk bid'ah. Mithlu al-mawalid, seperti mawalid. Mawalid itu maulud, bahasa kita orang Indonesia bilang maulud, muludan. Nah, hadza muludan ini tasabbuhu, merupakan bentuk keserupaan, penyerupaan bil kufar.
alladzina yahtalifuna alladzina yahtafiluna bimawalidil masih, menyerupai orang Nasrani yang mereka itu merayakan hari kelahiran Al-Masih. Kemudian muslimin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, mereka bilang muludan. Nah, fanahnu la nusabbihu bihim, maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Jangan apa? Muludan, dosa itu, haram. Fi adatihim wa ibadatihim wa malabisihim al-khassah. Ada 11 tadi ya. Hukum-hukum konsekuensi dari sikap orang muslimin hubungannya dengan orang-orang kafir. Bagia ada sisa bahasan. Bagia an na'rifa ma yajuzu at-ta'amul. Tersisa sedikit bahasan apa yang harus kita ketahui tentang hal-hal yang boleh di dalam muamalah dengan orang-orang kafir. Ada beberapa yang boleh. Nah, fahunaka ahkamun, di sana ada beberapa hukum tajuzu muzawalatiha ma'al kuffar, yang boleh dilakukan bersama orang-orang kafir. Li'annaha laisat minal muwalati, karena itu bukan bentuk kecintaan. Walaisat minal mahabbah, mualah di sini diartikan loyal, mahabbah diartikan kecintaan. Wa inna ma hiya minal umuril mubahah, akan dibahas hukum-hukum yang dibolehkan secara syar'i, bagaimana hubungan muslimin dan orang kafir, hubungan-hubungan yang diperbolehkan. Wa minal manafi'i al-mustarikah, dan perkara-perkara yang bermanfaat ketika bergaul bersama, berserikat dengan orang-orang kafir. Fayajuzu lana, maka boleh bagi kita muslimin beberapa hal. Awalan, yang pertama ini, an nata'amala ma'al kuffari bittijarah. Nah, fanabi'u wa nastari ma'ahum. Pertama yang diperbolehkan adalah tijarah. Apa itu? Perdagangan, jual beli dengan orang-orang kafir, boleh hukumnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya ahad depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.